Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat murai Indonesia. Oke lah teman-teman semuanya. Di kesempatan hari ini ya kita masih konsisten membahas tentang bagaimana cara beternak murai batu yang tepat, sabar. Insya Allah hasilnya nanti memuaskan teman-teman. Bagaimana sih dibilang tepat itu seperti apa teman-teman? Tepat itu seperti ini teman-teman. Di saat awal kita penjodohan, tentunya kita memilih indukan yang benar-benar sudah siap, sudah mapan. Tentunya kalau bisa indukan yang prestasi teman-teman. Karena indukan prestasi menentukan nantinya untuk anak-anaknya, harapan kita bisa seperti indukannya teman-teman. Tapi terkadang itu semua belum tentu bisa seperti itu teman-teman. Kalau kita bicara kalau manusia itu preman, kadang belum tentu anaknya juga preman teman-teman. Bisa jadi anaknya menjadi ustadz, kiai, penceramah teman-teman. Oke teman-teman, itulah indukan yang terah juara, terahnya jelas teman-teman. Terkadang juga pembeli itu juga kadang-kadang nanya, oh ini indukannya terahnya gimana, terahnya prestasi apakah ori segala macam gitu teman-teman. Namun selepas dari situ, itu semua kembali lagi di perawatan kita teman-teman. Bagaimana sih merawatnya? Walaupun indukan juara, nanti anak-anaknya juara, anak-anaknya dari indukan juara maksudnya, tetapi cara merawatnya belum tentu belum konsisten atau belum tepat teman-teman. Nanti hasilnya juga terkadang di luar dari yang kita inginkan teman-teman. Oke, yang pertama tadi, memilih indukan yang tepat, yang mapan, itu seperti apa teman-teman. Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya yang bercakap dengan Om Rajul Septian, bahwa beternak murai batu itu yang pertama itu memilih indukan yang tepat. Wah, terahnya teman-teman kalau bisa terah juara. Yang ketiga itu memilih atau memperhatikan kesiapan burung itu sendiri teman-teman. Kesiapan burung itu kan bisa kita pantau teman-teman. Seperti saya, itu awal saya ternak, itu saya beli atau saya dapat itu indukan yang betinanya teman-teman. Itu saya lama baru dapat indukan yang jantan, ya karena di situ kita harus pilih-pilih teman-teman. Kita pilih, itu tadi balik ke poin pertama, kita harus memilih indukan yang kalau bisa prestasi, dari terahnya segala macamnya teman-teman. Nah itu indukan yang betina itu pertama kali teman-teman, saya itu kandang ternaknya waktu itu sudah siap teman-teman. Saya bikin 4 kandang ternak teman-teman ya. Itu sudah selesai dengan fasilitas air mandi, air mengalir. Tujuannya nanti biar dia tidak stres teman-teman.
Dia stres, dia dengar suara air netes atau air terjun gitu teman-teman. Nah alhamdulillah indukan yang betina itu saya masukkan di kandang ternak itu kurang lebih sekitar 3-4 bulan teman-teman, karena waktu itu saya lama baru dapat jantan teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa lah, saya masukin di kandang ternak. Saya sediakan glodoknya pastinya sudah ada teman-teman ya, glodoknya sarangnya teman-teman, sarangnya sudah saya masukkan juga. Nah di situ setelah 1 bulan 2 bulan itu dia sudah ini teman-teman, dia sudah nyusun sarang. Ketiga bulannya dia bertelur sendiri teman-teman, dia produksi sendiri tanpa ada jantan. Nah di situ teman-teman, di situ kalau kita sabar, di situ kita tahu kesiapan burung itu sendiri teman-teman. Kalau kita sudah tahu kesiapan indukan betina itu, insya Allah kedepannya ketika kita punya indukan jantan, penjodohannya tidak lama teman-teman. Karena gini, untuk penjodohan itu ada yang bilang penjodohan ada yang bilang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang lebih, malah ada yang nggak sampai 1 minggu teman-teman. Dulu saya bingung, kalau nggak sampai 1 minggu itu bahaya apa tidak ya gitu. Kadang kan kita tahu kan indukan jantan itu, apalagi burung prestasi teman-teman, pastinya faktornya luar biasa teman-teman. Bisa-bisa nanti kita satukan sama betinanya bisa-bisa dibantai teman-teman. Nah karena kita kalau bisa jangan ya teman-temannya, sayang juga ya, apalagi indukan betina itu kadang menentukan teman-teman, menentukan juga kualitas anaknya nanti. Artinya nggak harus indukan jantan yang kita pilih teman-teman, indukan betinanya juga harus kita pilih, harus kita kondisikan seperti indukan yang jantan. Perawatannya harus kita khususkan juga teman-teman, nggak sembarang juga ya. Indukan jantan indukan betina kita masukkan kandang ternak, habis itu kita cuman kasih makan segala macam ya. Kalau bisa jangan seperti itu teman-teman, rawatlah seperti indukan yang jantannya juga. Nah gitu teman-teman, ini pengalaman saya dulu waktu awal-awal saya ternak. Oke, kita kembali lagi ke poin kedua tadi ya teman-teman ya. Poin kedua, kesiapan indukan betina itu sendiri teman-teman. Nah setelah sekian lama 1-2 bulan itu dia sudah susun sarang sendiri teman-teman. Artinya burung itu sudah siap untuk berumah tangga kalau kita ya. Nah, jadi dia sudah ada susun sarang teman-teman. 2-3 bulannya 2 masuk 3 bulan burung itu sudah bertelur sendiri teman-teman. Ketika dia bertelur sendiri, di situ saya yakin burung itu sudah pastinya sudah siap teman-teman, sudah siap. Karena naluri betina pastinya kalau udah lihat glodok atau lihat sarang itu dia pengen nelur ya teman-teman, pengen produksi, artinya sudah siap. Di waktu itu betina itu sekitar kurang lebih umur 2 tahun teman-teman ya. 2 tahun dari sudah mabung kedua ya, bukan mabung pertama, dari trotol mutasi bule dewasa, habis itu mabung lagi teman-teman. Artinya mabung pertama ya teman-teman ya, mabung pertama. Nah di situ setelah nggak berapa lama itu dia nelor teman-teman, sampai ada 3-4 telur. Itu saya belum dapat jantannya. Nah ketika saya sudah dapat jantannya teman-teman, itu
alhamdulillah penjodohannya nggak lama teman-teman, karena jantannya juga ya waktu itu jantannya kurang lebih umurnya sama. eh, apa jantannya sekitar umur 2 tahunan juga, 2 tahun lebih malahan, 2 kali mabung. Nah di situ misalkan itu nggak lama teman-teman, saya masukkan di kandang kotak kecil, jantannya saya gabungkan dalam kandang ternak ya teman-teman. Itu kurang lebih 1 sampai 2 hari paling lama, 3 hari lah paling lama teman-teman. Nah di situ betinanya sudah siap, betinanya sudah pasang badan lah teman-teman ya. Jantannya juga kan kelihatan teman-teman, kalau jantannya itu ngejar atau pengen kawin itu beda teman-teman. Jadi waktu itu saya pantau jantannya itu sepertinya birahinya sudah naik juga, birahi kawinnya. Nah, di situ saya coba-coba lepas teman-teman. Saya coba-coba lepas, alhamdulillah si jantannya itu ternyata sudah siap teman-teman. Jantannya itu sudah siap kawin. Nah, ketika saya lepas, itu betinanya langsung apa ya namanya, buka sayap teman-temannya, sudah siap lah pokoknya. Landasan sudah siap gitu teman-teman. Jadi waktu itu terpantau sudah kawin teman-teman, terpantau memang kawin. Nah di situ alhamdulillah, di situ tinggal kita bagaimana proses selanjutnya, pakan yang konsisten dan pakan yang apa teman-teman ya, pakan yang sudah kita siapkan untuk produksi ya teman-teman. Karena pakan produksi dengan pakan harian itu mungkin beda ya teman-teman ya, beda. Ada juga yang mungkin disamakan, tapi alangkah baiknya pakannya itu kita bedakan teman-teman, kita bedakan. Namanya kita pengen produksi yang lancar, betina yang juga sehat, jantannya sehat, insya Allah anak-anaknya akan sehat. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya. Kalau bisa ditonton sampai akhir ya teman-teman ya. Dari sekian banyak saya jelaskan, mungkin di situ ada sedikit yang bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat murai Indonesia.